俺の夢を叶えてくれるか。人間とヒューマギアが一緒に笑える世界、その夢を叶えるために戦う。仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーション。Yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo. What? Henshin. Oke, setelah sekian lama nggak buat video lagi, kali ini kita akan masuk ke dalam video review membahas film yang sedang tayang di Indonesia, film tokusatsu, apalagi terutama itu, yaitu Kamen Rider Reiwa First Generation. Kenapa aku baru buat reviewnya sekarang? Padahal aku sudah nonton film itu di hari pertama penayangannya di Indonesia, tanggal 16 secara limited. Jadinya kemarin tuh Senin, kebijakan pemerintah sudah keluar tentang film situ ya, jadinya nggak boleh keluar rumah. Nah, tapi karena ngebet pingin banget, jadinya aku langsung pesan tiket untuk jam itu. Dan aku ketemu teman salah satu, ya untuk hari pertama lumayan sepi sih, dan juga faktor kebijakan apa nggak boleh keluar itu juga jadinya ini. Tapi aku akui film itu keren banget, dan juga baru mengingatkan kalau tanggal 18 kemarin sudah tayang reguler ya, jadinya bukan terbatas lagi. Jadinya silahkan teman-teman bisa nonton sekarang ya, bisa di Cinepolis, CGV, dan bioskop selain Access1. Kalian bisa cek di Fat Pictures biasanya apa yang menunjukkan promosikan film Kamen Rider Reiwa The First Generation. Dan untuk kenapa aku baru bisa review sekarang, karena ini ya, tugas kuliahku numpuk juga, soalnya aku kuliah online, jadinya aku nggak bisa ninggalin itu semua juga. Aku juga punya prioritas, jadinya aku baru reviewnya sekarang. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita menuju bagian review untuk film Kamen Rider Reiwa First Generation. Let's go, Henshin! 全ての始まりの日に父さん、この時代のライダーの歴史はヒューマギアから始まったというわけか。父さんを超えて本当の01になる。 Nah, oke, langsung aja. Pertama, aku pengen bahas soal jalan cerita dulu ya. Jalan ceritanya dibandingkan film sebelumnya yang Heisei Generation Forever ataupun Kamen Rider Overquarter. Aduh, langsung bahas yang dulu-dulu malahan. Dibandingkan mereka, sorry ya, lebih bagus ini sih malahan. Soalnya ceritanya itu pembawanya smooth banget, halus banget, jadinya itu kita nggak bingung, kita nggak terburu-buru dalam memahami jalan ceritanya. Dan juga pembukaannya keren banget. Ceritanya diawali dengan perubahan sejarah di mana Aruto menemukan bahwa dunianya itu sudah dikuasai Humajir akibat dari perbuatan Time Jacker ya. Dan juga itu menyebabkan Tokiwa Sogo dan Geis dan Tsukuyomi itu ingatannya kembali. Jadinya kan di episode terakhir Zio kan mereka udah direset ya cerita apa dunianya itu. Nah, entah kenapa gara-gara All Time Jacker itu dunianya menyatu dan mengakibatkan para rider di Zio itu kembali lagi. Nah, biar kalian penasaran sama cerita lebihnya, silahkan tonton sendiri ya. Nah, untuk itu sekarang aku mau review sedikit. Nah, tadi ceritanya udah halus banget, jadi ceritanya smooth banget, jadinya nggak ada pacing terburu-buru, dan porsinya pas banget. Dan ceritanya ini lebih berfokus ke Zero One ya, malah lebih ke Zero One. Jadi ceritanya itu kan dunianya sudah dikuasai Humagir, dan plot ya nuansanya kayak film Kamen Rider Vice Paradise Lost lah, dengan unsur time travel. Dan juga aku bisa bilang sinematografinya itu keren banget. Pengambilan gambarnya tuh kayak pembuatannya niat banget. Dan sempat di sana tuh kayak ya benar kayak adegan di Kamen Rider Paradise Lost. Untuk pembawaan ceritanya tadi, karakter Aruto di sini lumayan keren banget sih. Dan juga untuk karakter dari ayahnya Aruto, si Hiden Soreo atau Kamen Rider Ichigata juga sangat bagus. Nah, sayangnya untuk di bagian antagonisnya sendiri itu agak sedikit kurang banget ya, kayak eksistensinya kurang, terutama di Time Jacker-nya itu loh. Maksudnya datang dari mana dia dan alasannya untuk mengambil kekuatan
ini Zio gitu. Dan di sini juga Kamen Rider Zio itu cuma kayak sebagai fasilitator doang sih, sebagai ini, dan juga membantu melawan Time Jacker. Ini film Kamen Rider yang tidak melibatkan para Legend Rider ya, sama sekali tidak ada. Ya meskipun untuk Kamen Rider Zio-nya memakai Grand Zio untuk memanggil itu, tapi itu tidak dihitung sebenarnya, cuma saman-saman doang. Dan aku juga bilang ini cerita yang lumayan bagus sih untuk penulis si ini ya, kan penulis namanya adalah si Yuya Takahashi yang menulis Kamen Rider Zero One juga. Dan aku bisa bilang aku apresiasi banget untuk film Kamen Rider Reiwa First Generation ini untuk ceritanya, karena untuk serialnya sendiri agak sedikit naik turun untuk atmosfer ceritanya itu. Oke, dan itu langsung aja kita ke bagian fightingnya. Tadi aku sudah itu termasuk sinematografinya ya, malahan aku lihat tuh aduh bagus banget, dan adegan pengambilan motornya, adegan ledakannya, dan cukup banyak praktikal efek yang terjadi di situ ya. Jadinya kayak CGI-nya juga halus banget, itu dia. CGI-nya juga halus banget dan nggak boros-boros amat, jadinya nggak semuanya CGI dan nggak kasar. Bisa kita lihat kalau dari adegan ledakannya, dan juga untuk bagian resistensinya itu ini ya. Nah, sayangnya juga di bagian resistennya itu juga beberapa, kita kan sempat dikasih tahu ada beberapa pemain-pemain yang main di bagian kelompok pemberontak manusia ya. Meskipun untuk tokoh-tokoh itu nggak berperan penting juga sih, dan tetap saja Yua dan Izu cantik seperti biasa. Dan untuk klimaks battle-nya, pertarungan klimaksnya juga lumayan epic banget. Tapi sayangnya di sini si Horobi dan si Jin ini cuma kayak ini ya, pasukan doang. Jadinya ya datang sebagai musuh, hajar, udah. Jadinya nggak ada pengembangan karakter di sini. Ya karena faktor perubahan sejarah itu, jadinya mereka bukan di Metsuboi Jinrai Net ya. Dan juga salah satu yang paling aku senangi di bagian pertarungan finalnya adalah pertarungan antara Vulcan dan Valkyrie melawan Another Zero One. Itu keren banget. Soalnya duetnya itu nyatu banget ya antara dua, si Fuwa dan Yua itu. Kepingin banget kalau mereka melakukannya lagi di episode Zero One ke depan. Dan itu dia masalahnya, bagian antagonisnya itu benar-benar lemah banget di bagian karakternya. Jadinya kayak si Another Zero One-nya itu cuma sebagai ini doang, musuh doang gitu, dengan alasan ya seperti menguasai dunia. Dan juga untuk Time Jacker finishnya yang diperankan oleh Iko Marina biasa aja, benar biasa aja. Musuh-musuhnya itu biasa aja, kita cuma dimanjakan dengan efeknya, ceritanya. Oh ya, dan juga salah satu yang terbaik di movie-nya itu pertarungan 001 dengan Kamen Rider Ichigata ya. Itu lumayan ngena banget dan emosional banget. Oke, untuk sisi Zero One kayaknya sudah lumayan banyak. Masuk ke bagian sisi Zio ya. Meskipun nggak mendapatkan screen time yang banyak, tapi tetap seimbang kali sih. Mereka kan membantu Zero One pergi ke masa lalu untuk mencegah terjadinya kiamat Humagir. Jadinya ini kayak asal-usul Daybreak-nya sendiri. Meskipun ada sedikit perubahan, dan kita bisa melihat tokoh kakeknya ini ya, tokoh kakeknya si Aruto, siapa aku namanya, Hiden siapa itu, lupa namanya. Oke, dan juga ini sisi lain dari ayahnya si Aruto tentang penciptaan rider system yang ada, dan juga terbentuknya arc ya. Tapi sayangnya tidak ada Iwai dari WOS ya, sayang sekali, padahal aku ingin mengharapkan Iwai-nya si WOS itu kembali. Nah, dan juga untuk adegan terakhirnya, untuk ending songnya sendiri juga masih terbilang ini ya, sangat ngena banget, jadinya nggak bosankan banget. Dan ada adegan di setiap adegan kreditnya itu, dan juga menunjukkan alasan kenapa Zero One terpilih menjadi generasi pertama di era Reiwa itu ya. Kalian bisa nonton sendiri lah. Aku bisa bilang film ini worth it untuk ditonton. Aku kasih nilai 8,3 dari 10. Kelemahannya ada di bagian antagonisnya sendiri.
Dan di sini ceritanya lumayan rapi banget ya. Untuk Yu Yu Takahashi sendiri good, bisa memperbaiki ini di Kamen Rider Reiwa First Generation ya. Setelah agak sedikit kecewaan di Kamen Rider Amazon Last Judgment sama Exit sama Zero One yang bagian Arc Tozer ini agak sedikit bosan sebenarnya. Oh iya, dan juga di bagian akhir-akhirnya ada kemunculan dari bos saya, Kamen Rider Tozer. Udah dijelasin, nggak usah di ini lagi, itu nggak termasuk spoiler sih, karena kita udah tahu kan kehadirannya saat ininya dan dia bilang kalau dia menanti ini ya, kayak berurusan dengan Arc gitu. Oke, kayaknya itu aja untuk reviewnya. Kalau ada sedikit kesalahan kata mohon maaf, dan sedikit terburu-buru ya karena lumayan lelah juga untuk berbicara seperti ini karena aku habis ngerjain tugas banyak. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan like, komen, share video ini dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Single yang berkarya di malam minggu, rasa sakit adalah kekuatan dengan harapan cinta dan kedamaian. See you in the next video. Henshin, A Jump to the Sky turns into Rider Kick. Ya.